Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik terbaru. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membawakan tema atau ingin berbicara sedikit mengenai tanda istri yang sudah tidak mencintai suami lagi. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe terlebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru di video Kang Kumis. Lalu apa saja tandanya ya? Tanda yang pertama adalah tidak lagi berkomunikasi, artinya memang mendiamkan Anda. Nah, tapi ini tolong dibedakan karena perlu saya garis bawahi. Nah, ini tandanya juga sama dengan ketika istri lagi marah, mungkin bisa diam lebih dari 1 atau 2-3 jam ya. Tapi ini beda. Diam di sini memang diam yang berkelanjutan, artinya dengan masalah yang tidak jelas, artinya suami sendiri tidak tahu apa masalahnya, tapi si istri diam. Nah, kalau diam habis cekcok sama suami itu wajar, mungkin dia diam sekedar untuk menenangkan hatinya. Tapi ketika diam yang berkelanjutan dan tanpa alasan, ini perlu diwaspadai. Ini bedanya. Kemudian dia yang kedua, dia akan selalu melaksanakan rencana atau apapun itu tanpa sepengetahuan Anda. Jadi Anda sulit mengetahui apa rencana istri selanjutnya, karena di sini untuk mengetahui apa rencananya tentunya adalah ketika komunikasi kita harmonis. Namun ketika komunikasi sendiri sudah tersendat, itu sulit kita untuk mengetahui apa rencana istri, karena biasanya dia melakukan semua itu diputuskan sendiri. Kemudian yang ketiga, bersifat apatis atau masa bodoh ya, masa bodoh dengan Anda. Jadi sama juga tidak lagi peduli dengan Anda. Nah, tidak lagi peduli dengan Anda. Ini ketika ini berlanjut atau berlarut-larut, ini adalah bisa dikategorikan bahwa ini adalah bagian dari tanda istri sudah mulai bosan atau bahkan tidak mencintai Anda lagi. Kemudian yang keempat, yang sangat menyedihkan di sini adalah dia senang, dia bangga ketika melihat Anda semakin hari semakin terpuruk. Jadi semakin Anda menderita, maka pasangan Anda akan semakin senang, atau memang kembali lagi tadi sifatnya adalah masa bodoh. Nah, kemudian yang selanjutnya kelima, dia juga menjauh dengan teman-teman Anda, dengan orang-orang terdekat dengan Anda yang selama ini mungkin sering bersama-sama dengan Anda. Dia tidak lagi mendekat itu. Yang keenam adalah kebalikannya. Dia suka mendekati orang-orang yang kelihatannya hubungannya kurang baik dengan Anda, atau orang-orang yang pernah bermasalah dengan Anda. Ya, ini selalu ia dekati. Ini adalah hal yang lumrah. Memang kebanyakan terjadi seperti itu. Jadi dia mencari teman orang-orang yang memang selama ini mungkin kurang setuju dengan Anda atau kurang suka dengan Anda. Yang ketujuh adalah hilangnya sisi terang terhadap diri Anda. Artinya kebaikan Anda selama ini, cinta dan kasih sayang Anda selama ini, perhatian Anda selama ini hilang, lenyap di mata pasangan Anda. Jadi tidak ada lagi kebaikan di mata pasangan Anda tentang Anda. Ini yang semakin berbahaya ya. Harus diperhatikan bahwa ini adalah merupakan bagian dari tanda bahwa istri Anda atau pasangan Anda sudah mulai tidak suka. Kemudian dia lebih mementingkan kepentingan dirinya. Dia lebih mementingkan kepentingan dirinya daripada kepentingan Anda. Bahkan kadang yang lebih menyedihkan ini, biasanya orang tersebut adalah sebagian kecil yang memang termasuk tidak peduli lagi dengan anak-anaknya. Ini yang sangat memprihatinkan sebetulnya. Ketika kita benci dengan bapaknya, biasanya anak bisa juga dijadikan sasaran kebencian atau kemarahan terhadap orang tuanya.
Ini di sini sebagai orang tua saya yakin harus berlaku bijak untuk menyikapi ini, karena di sisi lain anak tidak tahu permasalahan yang sedang dialami orang tua, dan anak memang adalah amanah bagi orang tua. Jadi jangan sampai terseret karena perbuatan kedua orang tuanya ini. Kemudian yang kedelapan, pasangan Anda lebih suka curhat dengan teman Anda. Jadi apapun keluhannya, apapun yang dirasakan, itu dia curahkan kepada teman-temannya. Nah, yang ditakutkan sama saya di sini adalah ketika orang yang diajak curhat itu justru orang yang membenci Anda. Ini keadaan ini akan semakin keruh. Nah, namun berbeda ketika misalnya pasangan Anda curhat dengan orang-orang yang bijak. Insya Allah ini ada sisi terang yang dapat menolong kehidupan Anda kembali harmonis. Ya, mudah-mudahan itu yang didapat. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan, dia akan pergi. Yang kesembilan, dia akan pergi ketika ada orang yang membicarakan sisi baik Anda, atau orang-orang yang memang sedikit membela Anda. Ini dia akan pergi. Dia tidak akan lagi peduli. Biasanya alasan terakhir di sini, dia bosan karena memang langkah ini dipakai karena betul-betul sudah ingin berpisah dengan Anda. Nah, sekarang yuk kita introspeksi. Apakah selama ini kita sebagai suami sudah bertanggung jawab penuh kepada istri kita? Atau sebaliknya, istri kita sudah betul-betul mengabdi kepada suami sebagaimana layaknya seorang istri. Karena di sini seorang istri juga punya kewajiban taat kepada suami, namun taat dalam hal-hal yang tentunya tidak melanggar aturan, baik secara tatanan negara maupun agama tentunya. Ya, karena pengabdian kepada istri, pengabdian istri kepada suami adalah surga. Terima kasih.